Semua hal yang pernah kuingat tentang ayahku adalah hal yang biasa saja, sangat biasa. Ingatan pertama tentang ayah tampak seperti gambar yang samar, yaitu pada suatu malam ketika aku duduk di tengah sebuah ruangan dengan dua anak lain yang di belakang hari nanti mereka adalah Trapani si pemalu dan Mahar si bergajul, dan kami menggoda seekor luwak yang baru ditangkap sang tuan rumah, seorang pemburu tua. Belasan lelaki duduk bersila di atas tikar lais. Meski sekamar, hal ini kuingat, yaitu lampu badai direndahkan ke kandang yang dibuat dari jalinan akar benar, di mana luwak itu kekenyangan, termenung dan tak peduli. Kuingat suara entok bertengkar di bawah lantai papan, dan kuingat lelaki-lelaki yang duduk melingkar itu bersenda gurau tentang kami. Tiba-tiba Mahar dengan jarinya menyentuh hidung luwak. Binatang malam itu tersentak lalu mencakar garang, macam kucing tandang. Ia mendesas-desis, kami terperanjat, namun lalu merangkak mundur terbirit-birit menuju lingkaran lelaki tadi, masing-masing menuju lelaki tertentu, ayah-ayah kami. Lelaki yang ketujuh serta merta bangkit dan terseok-seok mengongsongku. Aku pucat dan gemetar, didekapnya aku dan sambil tersenyum diletakkannya tangannya di dadaku untuk meledakkan gemuruh di situ. Kuingat sekali, bahkan hingga dewasa sekarang takkan pernah lupa kata-katanya waktu itu. Tak apa-apa, Pujang. Hanyalah luwak, jangan takut di sini. Nah, kawan, itulah ayahku dan umurku mungkin 3 atau 4 tahun waktu itu. Setelah itu biasa saja. Saya bekerja menjadi kuli di PN Timah, bergegas berangkat kerja naik sepeda dan bergegas pulangnya, menerima gaji kecil dan beras 60 kg setiap tanggal 1. Selalu begitu dan tetap bertahun-tahun. Aku telah melihat orang-orang seperti ayah ketika mereka baru bekerja, ketika sedang bekerja, ketika sedang pensiun. Maka aku dapat membayangkan seperti apa ayah waktu masih muda dulu. Begitu pula ayah tahun depan dan setelah tahun depan itu pun jika ayah meninggal serta beberapa lama orang-orang yang akan mengenangnya. Aku tahu apa yang mereka bicarakan di warung-warung kopi. Yang muda pasti membicarakan tentang pemerintah atau orkes dangdut. Yang tua tidak soal lain pasti soal masa sulit penjajahan Belanda. Mereka menggulung lengan baju memperlihatkan bekas luka tembak atau dicambuk Belanda di sebuah tempat yang disebut tangsi atau tempat penyiksaan. Itulah kisah tua yang sama yang diceritakan oleh orang-orang tua yang sama pula. Maka ayah, seperti semua orang Melayu itu, hanyalah unsur sederhana dalam kronologi zaman. Dan ayah adalah inti dari kesederhanaan itu karena sikapnya yang sangat pendiam. Ayah tak pernah menuntut apapun dari siapapun. Ia juga tak perlu membuktikan apapun pada siapapun, selain kasih sayangnya untuk keluarga. Begitulah gambaranku tentang ayah. Hingga aku temukan sebuah foto yang menjungkir balikan gambaran itu, yang membuat kisah hidupku yang tak sebanding dengan kisah hidup ayahku. Rumah kami, kenangan yang kini hanya tinggal bayangan. Ayah selalu bercerita tentang tambang timah yang kaya, tapi kami tak pernah menyangka bahwa ayah yang selalu bekerja keras hampir sepanjang hidupnya di tambang, bahkan sampai lunas tenaga dan usianya, tapi kekayaan itu tak pernah sampai ke kami. Hingga akhirnya kami bertiga yang masih berusia 13, 15, dan 16 tahun ini dipaksa meninggalkan rumah untuk menggantikan ayah yang tak mampu lagi bekerja. Aku merindukan rumah, merindukan ayah, merindukan masa lalu yang sederhana, tapi penuh dengan kasih sayang. Tidak hanya kami bertiga, ada banyak anak yang lain yang seusia kami juga yang dipaksa untuk bekerja membanting tulang sepanjang waktunya. Pernah tercatat beberapa perlawanan yang pernah dilakukan rakyat. Namun, Belanda tak sungkan-sungkan membakar kampung
dan membunuh setiap orang, tak peduli mau itu wanita, anak-anak, maupun orang tua kepada pemberontak. Setelah kejadian dengan Luwak bersama Taspani dan Mahar itu, kami masuk sekolah. Waktu kelas 5 SD di rumah, aku menemukan sesuatu di bawah tumpukan pakaian bekas. Benda itu adalah sebuah album foto yang sengaja disembunyikan di situ. Ibu sudah mengambil album itu, namun album itu kusembunyikan di belakang tanganku. Apa mungkin foto ini ya yang membuat ibu melarangku bermain-bermain dengan album ini? Apalagi ketika sedang memergokinku foto itu yang sedang kupandangin. Di dalam foto itu ada seseorang yang sedang memegang sesuatu yang seharusnya membuat dia senang. Namun dia tidak tertawa ataupun tersenyum. Aku tak mengenalinya karena bagi wajahnya yang tak jelas, dan karena wajah yang tak jelas itu maka asing bagiku. Namun kesan pertamaku tentang dirinya adalah bahwa dia orang yang hebat. Aku pun keluar lalu mengikuti ayah untuk pergi bersama. Sepedanya meninggalkanku, tapi aku hafal trik itu. Ayah tahu nanti aku akan berlari mengejarnya, lalu melompat ke boncengan belakang sepeda serupa koboi meloncat ke pengguna yang sedang berlari, penuh aksi. Jika aku mendarat di boncengan, ada kalanya sambil menangis karena boncengan sepeda itu adalah para besi. Ayah langsung menyembunyikan keliningan sepeda. Seiring usia aku semakin dekat dengan ayah, dan ayah tetaplah ayah yang pendiam. Jika bepergian bersamanya, mulutku berkicau-kicau dan bertanya ini itu. Ayah hanya diam atau sekali tersenyum. Yang paling sering kutanya tentu saja yang kasat mataku. Ayah diam saja. Jika aku terus-menerus bertanya, sesekali ayah menjawab, "Belanda bujang, bekerja pada zaman Belanda." Itu saja, aku terus mengusunyak dan aku bertanya-tanya lagi, ayah diam lagi. Setelah sekian lama menjarah hasil tambang Belitung, tibalah saat VOC membentuk maskapai timah. Semula tambang berada di bawah pengawasan tentara Belanda. Maskapai membentuk unit-unit lain selain pada tambang, yaitu dok kapal, bengkel, logistik, dan sebagainya. Masing-masing unit dikelola selayaknya sebuah perusahaan. Para karyawan diberi kesempatan membentuk tim olahraga. Meski begitu, ketidakadilan dan kekejaman tetap saja merajalela, bahkan semakin kejam di bawah pimpinan distrik Beheerder Van Holden yang membawahi wilayah ekonomi Pulau Bangka dan Belitung. Van Holden lah yang membangun tangsi. Di tangsi para ekstremis yang dibedil tanpa ampun atau disiksa karena sebuah kejadian sepele yang dianggap mengganggu wibawa kolonial. Misalnya, tidak menunduk jika melewati bendera Belanda, tidak turun dari sepeda jika berpapasan dengan Belanda. Cukup dengan menggertakkan dengan kalimat diangkut ke tangsi, siapapun bergidik. Kalimat itu kemudian menjadi semacam anekdot ancaman bagi orang Melayu turun-menurun hingga Belanda hengkang. Hingga saat ini. Ironi yang sesungguhnya terjadi, Van Holden memerintahkan agar hari lahir Ratu Belanda diperingati di tanah jajahan. Orang-orang Melayu dipaksa memeriahkan hari kelahiran Ratu dari bangsa terang-terangan di siang bolong menindas mereka. Perayaan itu ditandai dengan pertandingan olahraga dalam kompetisi Piala District Beheerder. Orang jajahan bertanding sesama orang jajahan, atau Belanda melawan orang jajahan. Tapi tentu saja, sehebat bagaimanapun, orang jajahan tidak boleh menang melawan penjajah. Para pelari maraton yang sudah dekat garis finish sudah harus memperlambat larinya. Menunggu pelari Belanda dan membiarkan kumpeni menjadi juara. Dalam lomba renang, orang Melayu terpaksa harus berpura-pura habis napas, bahkan tenggelam daripada kehabisan nyawa di dalam tangsi. Rusli Makadam sebenarnya pintar main catur dan selalu menjadi juara di kampung. Jika melawan Belanda, dia menjadi luncuh seperti baru berjumpa lagi dengan saudara jauh yang telah puluhan tahun merantau. Lim Kiau yang sangat jago main bulu tangkis melampaui poin pemain Belanda. Meski pada akhir pertandingan dia telah membuat dirinya kalah, dia terlanjur dicap lancang, telah mempermalukan Belanda. Orang kayak itu kemudian dilarang main bulu tangkis seumur hidupnya. Asin, pelatih sekaligus pemilik klub di mana Lim Kiau dibina, kena getahnya. Dia dipanggil ke tangsi dan esoknya pulang dalam keadaan babak belur. Sebelah giginya tanggal. Dia dilarang melatih bulu tangkis. Dia disuruh melatih kasti. Hanya orang Belanda yang boleh main tenis dan biliar 3 bola. Orang Melayu dan Tionghoa harus menonton dan harus bertepuk tangan meski mereka tak becus. Sebaliknya, Belanda mematahkan pribumi untuk berkelahi sesama mereka dalam pertandingan gulat. Tak ada orang Belanda ikut dalam cabang ini. Orang pribumi diacu macam ayam jago. Belanda terbahak-bahak menontonnya dari podium kehormatan.
Dengan cara semacam itu, tim-tim olahraga Belanda selalu menjadi juara dan tim nomor 1 kebanggaannya adalah tim sepak bola yang seluruh pemainnya orang Belanda. Tim semacam ini Belanda United, yakni gabungan dari para Ambtenaar di lingkungan maskapai Timah Bangka Belitung. Tim ini berada di bawah naungan Persatuan Sepak Bola Netherlands Indies Voetbalbond atau NIVB. Di tengah olahraga yang telah dipolitisasi dan tekanan batin olahragawan lokal, tersebar berita tentang 3 anak muda, para kuli parit tambang yang lihai bermain bola. 2 pemain sayap dan seorang gelandangan paling hebat yang pernah kulihat, kata Satari, pengamat sepak bola lokal. Berbakat alam luar biasa, terutama si kecil pemain sayap kiri itu. Dalam waktu singkat, ketiga anak itu kondang. Mereka adalah 3 saudara kandung berusia 13, 15, dan 16 tahun yang tempo hari dipaksa Belanda meninggalkan rumah untuk bekerja rodi di parit tambang menggantikan ayah mereka. Perlahan namun pasti, si 3 saudara berhasil mengangkat pamor unit tambang dalam piala distrik Beheerder. Tim itu menang terus menghadapi unit-unit lain di lingkungan maskapai Timah Bangka Belitung. Padahal unit parit tambang adalah unit yang paling terhinakan dalam segala-galanya. Unit itu tampak buangan bagi orang yang tak terpakai di unit-unit lain. Tak ada yang dimanfaatkan dari mereka selain tenaganya. Mereka diperlakukan penjajah bak kuda beban. Tak ada rasa hormat, kemanusiaan, dan penghargaan harkat manusia di sana. Kuli parit tambang adalah pekerja kasta terendah. Lubang tambang adalah kerap nasib orang Melayu. Yang lebih rendah dari itu hanya dibuang Belanda ke pulau-pulau terpencil untuk membangun bunker. Kesabaran sampai batang ketiga saudara akhirnya sampai ke telegram VI Road dalam teringat hari ulang tahun Ratu. Berikutnya Vian Lokden bertapa berita tentang ketiga saudara supaya bukan berita kosong. Si bocah bungsu mengira bahwa penonton yang berdiri penonton yang telah berdiri aku mereka tak akan. Ingat, kalian adalah maut, kendalikan permainan atau ritme dan buat lawan kewalahan. Kalian adalah simbol perlawanan. Jika kalian bermain dengan hati-hati, tak ada lawan yang bisa menghentikan kalian. Bocah-bocah ini bukan sekedar pemain bola, mereka adalah simbol perlawanan. Di tengah sebuah pertandingan yang disaksikan oleh Van Holden dan para petinggi maskapai, pelatih Amin terpaksa memanggil ketiga saudara itu tanpa alasan yang jelas. Pelatih terintimidasi sehingga harus membaku cadangkan mereka. Pada pertandingan selanjutnya, 3 saudara dilarang tampil. Posisi tim parit yang telah berada di ambang kemenangan kompetisi menjadi kritis. Dalam sebuah pertandingan, mereka nekat tampil. Mereka tak menghiraukan bahaya yang bahkan dapat mengancam jiwa. Mereka tak dapat menahan diri untuk tidak bermain sepak bola. Usai pertandingan, pelatih Amin dan 3 saudara kena ringkus oleh tentara Belanda. Esoknya, pelatih Amin dan 3 saudara keluar dari tangsi dalam keadaan babak belur. Orang-orang kampung yang menunggu di luar tangsi menyongsong dan memapah mereka. Sejak itu, pelatih Amin dilarang terlibat dalam sepak bola karena dianggap bertanggung jawab pada adik-adiknya. Si sulung dibuang kerja paksa ke sebuah pulau untuk membangun dermaga. Si saudara tengah dibuang pula bersama abang sulungnya itu karena dia telah mencetak gol. Mengenal si bocah bungsu, dia kembali bekerja rodi di parit tambang. Lalu terdengar kabar bahwa dia dipanggil oleh Van Holden untuk memperkuat tim Belanda dalam sebuah pertandingan persahabatan sesama orang Belanda. Pada hari yang telah ditemukan, si bungsu tidak hadir. Dia menolak bergabung dengan tim penjajah kaumnya. Dengan membangkang, dia merasa telah membela abangnya, membela bangsanya. Itu sesungguhnya tindakan berani mati yang tak terbayangkan akibatnya. Si bungsu diangkat ke tangsi. Beberapa hari kemudian, tentara mencapakannya keluar gerbang tangsi dalam keadaan luka parah.
Lalu seperti kedua abangnya, dia dibuang bersama para narapidana ke sebuah pulau di barat Belitung untuk membangun mercusuar. Dia pun mencari-cari di mana foto itu berada. Pas dilihat ternyata itu adalah foto bapaknya. Bagaimana ayah dan paman-pamanku bisa kembali dari pulau itu? Mereka tak menghiraukan larangan itu. 11 pemain, 11 patriot berbaris tegak, tak dapat lagi ditakuti Belanda. Ayahmu berteriak-teriak, "Indonesia, Indonesia, Indonesia!" disambut ribuan penonton Indonesia lainnya. Foto ini diambil usai pertandingan itu. Belanda berang mendengar ayahmu tak berhenti berteriak Indonesia. Pelatih Amin, ayahmu dan abang-abangnya diangkut ke tangsi. Mereka dikurung selama seminggu. Ayahmu pulang dengan tempurung kaki yang hancur. Dia tak akan pernah bisa main sepak bola lagi. Usianya baru 17 tahun. Sebuah foto telah menjawab segalanya. Kini aku rajin ke warung kopi dan tak bosan lagi mendengar hikayat perjuangan orang-orang tua Melayu masa pendudukan Belanda. Daya tarik selanjutnya adalah menghubungkan kisah-kisah itu dengan apa yang masih tertinggal. Fondasi tangsi masih ada dan bekas-bekas luka cambuk masih centang perenang di punggung lelaki-lelaki tua Melayu. Tak sirna hingga saat ini, sejarah telah memperlihatkan semua hal tentang kerakusan, kesombongan, kekejaman, keikhlasan, pengorbanan, dan daya juang di mana setiap orang dapat bercermin. Namun, tampaknya manusia lebih bernafsu membuat sejarah ketimbang belajar dari sejarah. Aku tertegun, ku terima kembali foto itu dari pemburu. Tanganku bergetar memegangnya. Kini aku mafhum mengapa ibu melarangku melihat foto itu dan mengapa album foto itu disembunyikan. Karena di balik foto kemenangan ayah yang tengah memegang piala itu tersembunyi sebuah kisah yang pahit. Aku bersyukur karena tak sempat menanyakan soal foto itu pada ayah. Kini aku mengerti mengapa foto itu selalu tampak bagiku seakan lapisan-lapisan kisah. Dan kini kupahami mengapa di punggung ayah banyak bekas luka dan mengapa jika berjalan dia terpincang-pincang. Aku bergegas menuju sepeda, aku mengayuh sepeda dengan kencang, aku ingin segera menemui ayah. Sampai di rumah, kulihat ayah sedang di pekarangan membetulkan rantai sepedanya. Aku berlari ke arahnya dan memeluknya dari belakang. Ayah terkejut dan bertanya-tanya, "Ai, Bujang, mengapa kau ini? Ada apakah?" Air mataku mengalir di bahunya. Digigit kumbang kah? Aku diam saja. Atau ulangan berhitungmu dapat nilai 4 lagi kah? Aku tak menjawab. Air mataku mengalir makin deras melihat bekas-bekas luka di punggungnya. Betapa aku telah salah menduga lelaki yang senyap ini. Ai, tak apa-apa. Hanyalah berhitung, janganlah takut. Dadaku mengembang karena bangga memeluk seorang patriot. Nilai 4 kan lebih baik daripada nilai 0. Ai, janganlah takut. Aku memeluknya makin kuat. Soal foto itu tetap kusimpan di antara lembar-lembar buku catatan sekolahku. Tak pernah kuceritakan pada siapapun, juga pada ayah, tentang kisah yang kudengar dari pemburu tua. Paman-pamanku telah meninggal dunia. Setiap melihat foto itu, aku dilanda perasaan yang bergebu-gebu. Tentang pelatih Amin, paman-pamanku, 11 patriot dari tim sepak bola, para kuli parit tambang, dan terutama ayahku. Mereka adalah ragawan sejati pertama yang aku kenal. Pertandingan terakhir ayah memang hanya pertandingan antara 11 kuli jajahan melawan 11 aktera Belanda. Namun bagiku, saat itu lapangan sepak bola adalah medan perang di mana pribumi menggempur penjajah. Saat itu adalah saat rakyat Indonesia melawan. Saat tim nasional Indonesia PSSI penakut tim nasional Belanda. Itulah makna teriakan Indonesia, Indonesia ya itu. Sekarang aku paham mengapa ayah sangat gemar menonton sepak bola dan selalu menjadi pendukung setiap PSSI. Begitu pula aku. Jika PSSI bertanding, ayah mengajakku menontonnya di televisi umum hitam putih di perkarangan balai desa. Televisi itu dipasang di tiang semacam kandang merpati. Untuk membuat seru suasana, Cari telah menyediakan seorang komentator yang berdiri di dekat televisi. Orang yang estetik itu adalah pelatih sepak bola di kampung kami, pelatih Toharun. Demikian namanya yang tak lain adalah anak dari pelatih Amin.
Komentar pelatih Toha Harun telah menjadi daya tarik tersendiri menonton sepak bola di balai desa. Sebelum pertandingan berlangsung, pelatih Toha Harun selalu mengajak hadirin berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagian orang menyilangkan lengan di dadanya ketika lagu yang megah itu berkumandang. Sungguh mengharukan. Sepanjang pertandingan, kulihat ayah tak berkedip. Sesekali kaki kirinya bergerak refleks seperti mau menendang bola. Ada kalanya kulihat matanya menjadi sedih. Seakan dia ingin sekali berada di lapangan untuk membela PSSI. Seandainya tempurung lutut kirinya tak dihancurkan Belanda, tentu kali sepak bolanya yang cemerlang takkan tamat secara tragis dalam usia demikian muda. Orang seperti ayah bukanlah orang yang hidup dengan sebuah kemewahan, yang harapannya sering disebut sebagai cita-cita. Namun aku yakin, jika ayah memang pernah bercita-cita, cita-citanya pasti ingin menjadi pemain sepak bola untuk membela bangsanya, menjadi pemain PSSI. Namun, jangan risau ayah, ini aku, anakmu, akan menggantikanmu. Aku akan menjadi pemain PSSI. Sepak bola, olahraga rakyat dunia itu, tak ayal melanda kami. Aku sebagaimana semua anak lelaki Melayu sudah kecanduan sepak bola sejak kecil. Demi mengetahui kisah dari pemburu tua tentang ayah, aku makin gemar sepak bola dan tak ada hal lain dalam kepalaku selain ingin menjadi pemain PSSI. Untuk menjadi pemain PSSI, panjang jalurnya. Jalur pertama harus masuk klub kampung karena sesekali nanti akan ada seleksi untuk menjadi pemain junior kabupaten. Jika terpilih menjadi pemain junior kabupaten, akan ada seleksi lagi untuk menjadi pemain junior provinsi. Tibalah musim penerimaan pemain baru. Pelatih Toha Harun datang ke lapangan memakai pakaian training lengkap. Dia tampak sangat sporty. Peluit tergantung di lehernya dan tanpa maksud yang jelas selalu disempritnya. Pelatih Toha Harun memasuki lapangan seperti seorang inspektur upacara. Jika berada di lapangan sepak bola, wibawanya terpancar darinya, sangat berbeda dari keadaannya sehari-hari sebagai tukang gulung dinamo. Para calon pemain junior disuruh berbaris memanjang oleh orang yang pernah sakit jiwa itu. Sambil memegang kertas pendaftaran, pelatih Toha Harun menanyai kami satu persatu. Belum apa-apa, Mahar udah kena bentak. Oh, rupanya maksud pelatih Toha Harun adalah nomor urut pendaftaran tadi sehingga dia bisa menemukan makhluk yang cengengesan di depannya. Lalu, aku ditatapnya dengan tajam. Maka kawan, sejak itu aku dan Mahar menjunjung kue lebih banyak dan berjualan keliling kampung lebih rajin demi membeli sebuah sepatu sepak bola. Kemudian, aku melesat di sayap kiri sebagai pemain yang cukup menjanjikan. Pelatih Toha Harun mendadar tim junior tanpa ampun, sampai kami muntah-muntah. Namun, kisah ayah memberiku tenaga lebih sehingga aku tak pernah merasa lelah. Bahkan meminta latihan yang lebih keras. Jika lelah, ku tatap foto ayah yang tengah memegang piala itu. Lalu kedengar ayah berteriak, "Indonesia! Indonesia!" Disambut gemuruh sorak ribuan penonton. Dan boom, aku meletup lagi. Aku bahkan berlatih sendiri di luar jadwal pelatih Toha Harun. Usai sholat subuh, aku berlari keliling kampung. Aku makin keranjingan pada sepak bola. Jika mengaji di masjid, rasanya tak sabar ingin cepat selesai, agar bisa segera kabur ke lapangan sepak bola. Huruf-huruf Arab yang berbentuk bulat-bulat kulihat seperti bola. Pintu masjid menjadi gawang. Jika mencium tangan Wahaji usai mengaji, aku meliuk di depannya seperti striker mau mengecoh penjaga gawang. Dia dongkol. Jika melihat Wahaji memelototi kami mengaji dengan kedua tangan bersilang di depan perut, kulihat dia seperti pemain belakang sedang menjaga aset terpentingnya saat mengadang tendangan bebas. Kepada pelatih Toha Harun, aku mohon petuah bagaimana agar tendangan kaki kiriku menggelegar, agar macam tendangan kiri halilintar ayahku dulu.
Pelatih menyuruhku push up dengan bertumpu pada sebelah tangan kiri. Hanya kuat kulakukan 8 kali. Sebuah latihan yang tak berperasaan. Pelatih Toharun juga membuatkanku kantung pasir yang harus dilekatkan di kaki kiriku jika aku berlari. Melalui filosofi buah-buahan, para pemain saya berarti termasuk aku diajari dengan seksama oleh pelatih Toharun cara melakukan tendangan pisang. Jika tendangan ini berhasil, bola akan meluncur secara melengkung seperti buah pisang sehingga penjaga gawang gelagapan. Para striker diajari teknik sundul labu siam. Teknik ini seperti orang menyundul buah labu siam di kebun. Maksudnya agar striker unggul dalam umpan-umpan tinggi dan mampu melakukan tandukan secara akurat. Khusus teknik labu siam itu, pelatih Toharun menggunakan asistennya yang pernah masuk rumah sakit jiwa sebagai contoh. Jika kami berhasil melaksanakan tugas sesuai perintah, pelatih Toharun menghadiahi kami buah-buahan dari kebunnya sendiri. Meski pelatih Toharun sangat keras, kami sayang padanya. Kami menyukai caranya menyemangati kami. Ayo boy, besok kita latihan lagi dan kita besok harus menang. Siapa? Semangat! Semangat! Usai berdoa, pelatih Toharun bercerita dengan penuh penghayatan tentang hikayat sepak bola di kampung kami, bahwa bagi orang Melayu sepak bola tidaklah sekedar permainan, namun pernah menjadi cara untuk melawan penjajah. Lalu kami disuruh menatap satu persatu wajah para pemain PSSI pada poster-poster dan potongan koran yang tertempel di bedeng itu. Sebagai penutup, kami diminta mencium bendera merah putih. Pada saat ingin pulang, tiba-tiba ayah tidak ingin kuboncengkan dengan motor. Namun sebaliknya, ayah yang memboncengku pulang. Pada saat di perjalanan, aku berkata, Pak, kemenangan ini aku serahkan buat Bapak. Setelah aku berbicara seperti itu, ayah tidak menanggapi ucapanku. Ayah hanya diam saja. Kupingku di bahu tangan kiriku memeluk pinggang ayah, kuletakkan pipiku di punggungnya. Mudah-mudahan ayah merasa punggungnya basah karena keringat mengucur. Mudah-mudahan ayah tahu punggungnya basah karena air mataku. Sore itu aku semakin mengerti arti ayah bagiku. Sore itu adalah sore terindah dalam hidup. Suatu hari pemilihan pemain junior di kabupaten pun telah tiba. Ada apa? Pemilihan pemain junior di provinsi pun tiba. Wah, saya sangat ketat nih. Hanya beberapa pemain yang berangkat ke Palembang untuk diseleksi untuk menjadi pemain junior di provinsi Sumatera Selatan. Apa alasan kita memilih pemain ini kali ini? Apa yang istimewa dari dia dibanding anak-anak yang lain? Hei, lihatlah, dia memiliki awal pemain sepak bola. Tengoklah, walaupun dia memiliki pantat yang pendek, tapi dia memiliki pantat yang pemain sepak bola pada umumnya. Ayah, selangkah lagi aku akan menjadi pemain junior PSSI. Aku berlatih makin keras. Semangatku tak pernah usai. Waktu pelatih Toharun mengatakan bahwa waktu muda dulu, dia pernah melihat ayahku beraksi. Tak terbendung kau, ayahmu tak terbendung. Pemain saya paling cemerlang yang pernah kulihat. Saya melihat potensi Kevin Keegan dalam dirimu. Akibat dari ucapan pelatih Toharun, aku mencari foto Kevin Keegan dan akhirnya yang berhasil kudapatkan dari sebuah majalah. Foto Kevin Keegan tersimpan di foto ayah. Aku pun lolos menjadi pemain sepak bola junior Provinsi Sumatera Selatan dan memberitahu ayahku, dan kemudian ia sangat senang. Cara ayah menatapku mengisyaratkan bahwa aku telah melanjutkan sesuatu yang tak dapat dilanjutkannya dulu.
Perasaan itu berarti lebih dari segala-galanya bagiku. Aku ingat, aku dan keempat sahabat dekatku mau berangkat ke Palembang. Pada saat itu, ayah membantu memasukkan barang-barang keperluanku ke dalam sebuah tas besar. Pelatih Toharun membekali aku sesisir pisang dan sebuah nangka untuk teman-temanku. Aku juga gak akan pernah lupa waktu kami naik ke kapal, pelatih Toharun terisak-isak seakan tidak akan pernah mengingat lagi. Di Palembang kami mengikuti berbagai bentuk tes dan kami sangat berdebar-debar menunggu hasilnya. Saat sedang merenung, aku membayangkan diriku berdiri di barisan 11 pemain PSSI, membela tanah air. Kubekapkan tangan di dada menekan lambang Garuda di sana. Indonesia Raya membahana. Puluhan ribu penonton bersorak-sorai dan ayah menontonku bertanding di gelanggang olahraga Senayan, Jakarta. Akhirnya, berhasil kugapai cita-cita ayah dulu. Sungguh hebat perasaan itu. Hari pengumuman ditunggu-tunggu itu tiba. Semua kandidat dikumpulkan. Nama yang terpilih dipanggil satu persatu. Setiap ada nama yang mirip dengan namaku dipanggil, tubuhku gemetar. Namun sampai nama terakhir disebutkan, aku tak mendengar namaku. Aku terkulai lemas di tempat duduk. Aku telah gagal menjadi pemain PSSI. Padahal tinggal selangkah lagi, aku bisa mewujudkan itu. Sungguh berat ketika mengemasi tas itu untuk pulang ke Belitung. Dalam pembicaraan orang-orang, setelah pengumuman itu terendus kabar bahwa aku tak terpilih lantaran seorang pelatih provinsi berpendapat bahwa jika berlari di sayap kiri, itu aku macam orang keberatan pantat. Perasaanku terjerembab. Kemegahan gelanggang olahraga Senayan menari-nari sebentar di dalam kepalaku lalu sirna. Menoleh ke belakang sedikit saja pun tidak. Aku menjadi sangat sedih karena mimpi terbesarku telah terhempas. Ayah, itulah pangkal tolak kesedihanku. Rupanya aku telah secara tak sadar selalu mendidik diriku untuk mengukur kegembiraanku dengan cara berusaha. Semampuku memenuhi harapan ayah. Harapan yang sekalipun tak pernah diucapkannya. Aku telah berusaha, demi Tuhan aku telah berusaha sekuat-kuat tenagaku. Namun apa boleh buat, gagal. Di pelabuhan Tanjung Pandan, ayah menyambutku dan aku memberitahunya. Air mataku mengalir. Aku minta maaf padanya. Namun sebagaimana biasa kata-katanya selalu membesarkan hatiku. Pada kesempatan-kesempatan berikutnya, aku kembali mengikuti seleksi dengan tujuan utama, yaitu menjadi pemain PSSI. Karena aku bersikukuh ingin mengambil posisi sayap kiri di PSSI yang menurutku telah dirampas oleh Belanda secara tak tahu adat dari tangan ayah. Pada kesempatan usia terakhir untuk pemain junior, aku mengikuti seleksi lagi dan gagal lagi. Pemain-pemain muda lain semakin hebat dan semakin banyak. Tak tampak sedikit pun celah untuk menyalip mereka. Saat itu aku sadari bahwa jika aku memang ingin berkarir sepak bola melalui jalur pemain junior PSSI, maka karirku sudah balik kanan bubar jalan. It's over, finito, wassalam. Maka kawan, jika kau tanyakan soal sepak bola padaku, pasti aku akan melamun sejenak. Karena aku punya kisah cinta dengan sepak bola, semacam cinta pertama kurang lebih. Lalu akan ku katakan padamu, suka atau tidak, percaya atau tidak, bahwa aku hampir menjadi pemain PSSI. Dan bahwa pada suatu sore yang megah, pada masa yang lampau, aku pernah menjadi seorang pahlawan di lapangan hijau. Ku tendang bola dengan kaki kiriku sedahsyat meriam sambil kejumpalitan gol. Luka parah pada tempurung lutut ayah yang dulu semakin menuntutnya sekarang. Jika cuaca dingin, ayah kesakitan. Dia tidak lagi mampu mengayuh sepeda, dan akulah yang memboncengnya bersepeda ke balai desa untuk menonton PSSI bertarung. Sepanjang perjalanan, aku bertanya, Ayah, apakah Korea Selatan dan PSSI akan menang?
Akankah PSSI akan menang? Dan berapa skornya? Ayah menjawab, sunyi, sepi, dan senyap. Maka, ku jawab sendiri. Ayah, PSSI akan menang. PSSI akan menggolkan 7. Korea 0. Park Kim Yong gagal menggolkan dan Park Man-chu berhasil menggolkan. Lalu, senyap lagi. Ayah hanya bicara ketika bertanya, haruskah dia turun dari boncengan sepeda waktu jalan mulai menanjak? Apakah aku perlu turun dari boncengan sepeda ini? Nggak perlu ayah. Ini hanya tanjakan biasa. Aku kuat kok. Wah, nak, aku kuat sekali. Ayah nggak menyangka kamu adalah anak yang hebat. Waktu terus melaju dan aku makin tertarik membicarakan sepak bola dengan ayah. Walau sebagaimana biasa, aku bicara sendiri saja. Aku telah terbiasa menikmatinya malah. Ayah adalah sebuah pesona dalam keheningan. Suatu ketika aku bertanya kepadanya. Pertanyaanku itu mungkin untuk yang ke-260 kali. Ayah, selain PSSI, klub apa yang ayah suka? Real Madrid, Bujang. Siapa pemain yang ayah sukai? Usai SMA, aku merantau dan terakhir kudapati diriku berada di dalam sebuah kelas di Universitas Sorbonne, Prancis. Menjelang musim panas, rencana lamaku dan sepupuku Arai untuk berpacking merambah ke Eropa dan Afrika kian mengebu. Salah satunya tujuan menggoda hatiku adalah Madrid demi ayahku. Setelah hampir sebulan berkelana, kami sampai di Spanyol dan harus berpisah arah untuk sementara. Arai meminati Alhambra dan aku harus pergi ke Madrid. Aku telah berhemat-hemat untuk mengamankan sejumlah uang demi membelikan ayah kaos bertulisan Luis Figo di punggungnya di toko resmi Real Madrid di markas besar klub itu di Stadion Santiago Bernabeu. Demi misi penghematan, aku memilih berjalan kaki dari sebuah terminal bus di timur Madrid, sebuah keputusan yang bodoh karena ternyata aku harus berjalan hampir 10 km untuk mencapai stadion itu. Setelah melangkah berjam-jam dibebani backpack yang rasanya bertambah sekilogram setiap ku tembus kilometer, aku benar-benar merasa lelah. Tapi tidak apa-apa, kulakukan semua ini untuk memberikan ayah sebuah kejutan yang pasti manis rasanya. Terhuyung-huyung, namun tiba-tiba aku melihat tulisan besar di sebuah bangunan yang sangat megah, Estadio Santiago Bernabeu. Kekuatanku kontan pulih. Santiago Bernabeu jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Sebuah bangunan tak bak benteng memasuki halaman mukanya. Aku merasa tertelan karisma dari salah satu klub sepak bola paling tersohor seantero jagat ini. Suaranya berebutan dengan ingar-bingar serombongan besar turis berwajah Asia yang kerar. Jingan berada di toko resmi cendera mata Real Madrid. Mereka berteriak-teriak senang sesama mereka sendiri waktu menemukan benda-benda yang mungkin telah lama mereka cari langsung dari toko resmi klub kesayangannya. Aku mundur sedikit untuk mengambil jarak agar gadis cantik ini tidak bisa mencium bau jalanan, bau matahari, dan bau melara diriku. Aku menatap sebuah bingkai berbentuk kotak yang di dalamnya terdapat kaos Luis Figo. Di samping fotonya yang tersenyum ramah namun penuh makna. Lalu tampak sebaris tanda tangan di bagian dada kaos itu. Aku merasa gagal jika hanya melihat kaos itu tanpa usaha. Aku ingin mendapatkan kaos itu untuk paman, pelatih Amin, rasa kecintaanku terhadap sepak bola, dan juga ayahku. Ayahku yang tidak pernah menuntutku apapun. Aku yang telah gagal menggantikan posisinya di sayap kiri PSSI. Kini aku harus gagal memberikannya baju sepak bola pemain kesayangannya. Aku akan kembali untuk mendapatkan kaos itu. Kalau begitu kamu harus cepat, karena peminat kaos itu sangat banyak. Dan Luis
Vigo tidak ingin menandatangani kaos lagi. Baginya menandatangani kaos itu hanya dilakukan oleh seorang amatir. Jadi kamu harus cepat. Aku akan kembali. Aku keluar dari toko resmi Real Madrid itu. Kulewati sebuah koridor berdinding kaca, sembari mengecek uang di sakuku. Kukira uang ini cukup untuk membeli kaos itu. Sebagai backpacker, aku sedikit banyak tahu cara untuk survive dan mencari uang di jalanan. Dari Santiago Bernabeu, aku bergegas meluncur ke Barcelona dan ke tempat yang sudah menjadi semacam kiblat bagi para backpacker, yaitu Plaça de Catalunya. Aku mendapatkan pekerjaan sebagai tukang angkat furnitur. Bayaran itu sangat murah. Aku bekerja keras dan sepanjang waktu berdoa agar kaos Vigo itu tidak keburu disambar orang lain. Saat aku mengunjungi Nou Camp di toko resmi Barca, aku membeli kaos yang kukirim untuk pelatih Toharun. Setiap ada kesempatan, aku mengunjungi Nou Camp. Sesekali aku mengintip-intip. Andai saja latihan Barca boleh disaksikan publik, aku pasti sudah melompat masuk. Dan kulihat para pemain Barca sedang latihan. Tak jauh di sana, 150 meter, suatu ketika aku melihat pengumuman lowongan pekerjaan tidak tetap sebagai pembantu umum untuk latihan klub junior Barca. Ketika memasuki ruangan yang dimaksud, aku bertemu dengan Margarita Vargas, wanita tegas dan sangat tampak fit. Umurnya 45 tahun dan segala hal tentang dirinya adalah kaku. Dan ia pun berkata, I am Margarita and I have been working on Barca since 20 years ago. Pekerjaanku menguti bola, mengumpulkan kaos pemain, dan diperintah-perintah pembantu dari pembantu pelatih utama atau oleh Margarita atau Nyonya Vargas. Begitu dia meminta aku memanggilnya, aku tak peduli sebab aku gembira karena kian hari aku kian yakin dapat mengumpulkan uang 250 euro yang ku perlakukan untuk membawa pulang kaos Luis Figo bertanda tangan asli untuk persembahkan kepada ayahku. Sore itu kami berjanji berjumpa di coffee shop yang masih berada di kawasan Santiago Bernabeu. Ketika berjalan menuju coffee shop itu, aku minta Adriana mengambil fotoku bersama kaos Vigo di depan stadion. Bagaimana kau bisa menjadi seorang Madridistas? Real adalah klub favorit keduaku. Ada yang pertama, PSSI. Apa itu? Timnas Indonesia. ada sebutan bagi penggemar kan? Setauku sih tidak ada ya, tapi kuharap bagi mereka yang penggemar PSSI akan menyebut diri mereka sebagai patriot PSSI. Madridistas adalah sebutan untuk penggemar Real Madrid. Karena dari kisah di kampungku, aku telah mengetahui bahwa sepak bola pernah menjadi lambang pemberontakan demi kemerdekaan. Seandainya sepak bola memang memiliki jiwa, maka jiwa sepak bola adalah patriotisme. Semoga PSSI menjadi juara. Agak sedikit jarang, tapi tidak akan selamanya begitu. Kami sekarang siap untuk menang. Kami semakin baik. Jadi, kau tetap mencintai timnas Indonesia? Tentu, apapun yang terjadi. Itulah seni menggemari sepak bola. Aku setuju, dan pasti Adriana sependapat denganku bahwa menggemari tim sepak bola negeri sendiri adalah 10% mencintai sepak bola dan 90% mencintai tanah air. Mencetak gol atau tidaklah selalu relevan dalam hal ini. Gadis Espana yang cantik itu menatapku dalam-dalam. Matanya yang biru membiusku.
Dia tampak gembira berbicara dengan sesama penggemar sepak bola. Mengapa kau yakin aku akan kembali ke sini untuk haus Vigo itu? Karena aku tahu rasanya menjadi penggila bola. Aku tahu kau pasti kembali. Seluruh anggota keluarga Adriana penggemar Real Madrid. Aku bicara kepadanya bahwa aku mulai menggemari Real Madrid karena ayahku. Apakah ayahmu seorang pemain sepak bola? Aku termenung, teringat akan ayahku yang sudah sangat renta. Bahkan, ada kalanya kesulitan berjalan karena tempurung lutut kirinya telah dihancurkan Belanda agar dia tidak bisa lagi bermain bola. Pemain sayap kiri. Pemain sayap kiri yang hebat. Ada sesuatu tentang Adriana. Kami baru berjumpa, dan aku adalah seseorang yang sangat asing terdampar ke tengah Eropa ini. Sesuatu yang membuat kami tersambung. Barangkali dia punya kisah pula tentang bola seperti kisahku dengan ayah. Adriana menawarkan sesuatu yang rasanya berterima kasih padanya berulang-ulang pun masih tak cukup, yaitu sebentar lagi Real Madrid akan bertanding melawan Valencia. Dan tiket hampir tidak mungkin didapat karena hanya diprioritaskan untuk member. Adriana adalah member istimewa yang punya akses pada tiket itu. Ntar malam siapa yang bakal menang? Madrid atau Valencia? Pasti Madrid juga. Tapi jangan ngeremehin Valencia. Ini aku tahu pasti kalau cewek itu dulu pakai spray ini bola terus jadi itu Fabregas Tahu sih. Tapi kita aja apa? Madrid lawan Valencia. Oke. Kenapa sih tergila-gila sama bola? Ya karena nonton bola tuh kayak bener-bener hobi gue banget. Soalnya aku juga suka banget sama bola. Jawaban Adriana menginspirasiku. Aku menjadi tergoda untuk mengetahui olahraga ini. Kukirimkan email pada demikian banyak sahabat perempuan yang aku tahu gila bola dan kutanyakan seperti aku telah bertanya pada Adriana. Sebagian beramai-ramai ke kafe memakai kaos klub untuk bersama-sama menonton sepak bola. Sepak bola perlahan namun pasti akan menjadi lifestyle bagi perempuan Indonesia. Semua hal ada dalam sepak bola. Trompet memekakkan, kembang api yang ditembakkan, dan api suara yang dilambai-lambaikan dari atas pagar pembatas oleh lelaki kurus tak berbaju itu adalah perayaan kegembiraan. Bendera raksasa yang berkibar-kibar adalah psikologi. Manis penyemangat yang gegap gempita adalah seni. Lelaki kurus tadi yang sehari-hari berdagang asong di gerbang kereta listrik Bogor, Jakarta, menabung lama demi membeli tiket menonton PSSI, lalu berteriak mendukung PSSI sampai habis suaranya. Para pemain menunduk untuk berdoa adalah agama. Penjaga gawang memeluk tiang gawang sebelum bertanding adalah budaya. Ayah yang membawa anak-anaknya untuk menonton bola adalah cinta. Adriana tak berhenti tersenyum dan bersorak-sorak riang memasuki Estadio Santiago Bernabeu. Perempuan-perempuan gila bola. Ayahanda, dari jauh ku melihat, tak lepas ku memandang. 11 patriot rapatkan barisan, peluit berkumandang, bendera berkibar-kibar, dadaku bergemetar. 11 patriot, garang menyerang, gagah bertahan. Ayahanda, aku akan datang untukmu dan katakan pada PSSI, aku akan datang untuknya. Ayah, engkau pernah dibungkam ketika meneriakan Indonesia. Ini aku, anakmu, berteriak sekuat tenaga. Indonesia, 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 aku datang. PSSI, engkau menang.
Ayahanda, aku ingin menjadi patriot PSSI. Jantungku berdetak untuk PSSI. Anakmu, Ikal.